Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan. Marilah kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah kita sudah mempraktekkan bagaimana menghisap konversi dari Masehi ke Hijriah ataupun Hijriah ke Masehi, karena perhitungan itu saya bilang itu sangat penting untuk penentuan hisab gerhana maupun penentuan hisab awal bulan Komariah. Oke, kalau teman-teman lihat RPS itu pasti hari ini kita seharusnya membahas tentang hisab gerhana matahari dulu. Tetapi karena minggu depan UTS dan gerhana matahari itu membutuhkan dua pertemuan yang langsung menyambung, sehingga kalau dipisah itu nanti teman-teman pasti mengalami kesusahan begitu. Makanya hari ini saya tentukan kita hari ini akan mempraktekkan hisab atau perhitungan awal bulan Komariah. Ya, awal bulan Komariah yang kita pelajari, yang kita praktekkan hari ini dengan menggunakan data epimeris. Jadi data epimeris itu adalah salah satu data yang didasarkan pada hisab hakiki kontemporer. Dimana apa kemarin hisab hakiki kontemporer? Hisab hakiki kontemporer adalah hisab yang sudah akurat, yang sudah disesuaikan dengan dengan bantuan teknologi, sehingga sudah dikemas menjadi simpel dan sudah pasti diakui keakuratannya. Dan ini merupakan cara yang paling mudah dibandingkan ketika teman-teman menghitung awal bulan Komariah dengan menggunakan beberapa kitab, ya. Jadi makanya saya memakai ini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling simpel dalam melakukan perhitungan dalam ilmu falak, baik gerhana maupun awal bulan Komariah. Oke, sebentar. Nah, ini adalah proses-proses perhitungan awal bulan Komariah. Karena sebenarnya itu tahapan perhitungan awal bulan Komariah itu sangat panjang sekali. Ada menentukan umur hilal, tinggi hilal, lamanya hilal, dan lain sebagainya. Dan itu tidak akan habis ketika kita bahas hanya 2 pertemuan saja. Karena sebenarnya hisab awal bulan Komariah itu bisa saja dibahas dalam 2 SKS begitu. Tetapi karena ini ilmu falak hanya menjadi prodi, jadi kita mengambil tahapan-tahapan yang sekiranya penting saja, yang sudah bisa mewakili, minimal kita sudah bisa menjawab dari hisab ini. Kita sudah bisa menduga apakah besok itu sudah memasuki awal bulan Komariah atau tidak begitu, sehingga kita sudah bisa menganalisis. Nah, minimal itu dulu. Makanya di sini saya kita akan memperhitungkan, pertama adalah memperkirakan waktu ijtima atau tanggal ijtima, kemudian memastikan jam istimanya atau saat ijtima, kemudian kita mencari sudut waktu matahari dan waktu matahari saat terbenam, dan yang keempat adalah kita menentukan tinggi hilal. Dari tinggi hilal itulah kita bisa menentukan keadaan hilal itu seperti apa, apakah sudah memasuki awal bulan Komariah atau tidak. Tetapi hari ini kita hanya membahas atau mempraktikkan 2 tahap ini saja, yakni ijtima. Ya, ijtima kita sudah bahas di konsep awal bulan Komariah, ataupun konsep gerhana juga ada yang namanya ijtima. Nah, kita pahami dulu dengan tahap ini. Jadi prosesnya adalah dari mulai bulan mati, kemudian setelah bulan matilah ini muncul yang namanya hilal atau bulan baru. Nah, pada saat inilah kita menentukan apakah hilal ini sudah sampai pada hari setelah bulan mati atau keesokan harinya. Makanya pada bulan mati inilah sebagai penentu
penentu awal bulan Komariah. Pada saat bulan mati inilah juga kita bisa melaksanakan rukyatul hilal atau pengamatan terhadap hilal. Begitu ya. Nah, bulan mati itu ketika apa? Bulan mati itu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis lurus, sehingga pada saat inilah bulan ini serasa mati, tidak ada cahaya. Nah, pada saat ini inilah itu proses terjadinya dinamakan konjungsi atau ijtima. Makanya pada saat ini dilaksanakanlah rukyatul hilal atau pengamatan hilal. Nah, caranya atau langkah-langkahnya bagaimana? Ya, ini. Langkah-langkahnya adalah kita menentukan akhir bulan sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menentukan awal bulan awal Ramadan, maka ijtima'nya tanggal 29 Sya'ban. Ketika kita ingin menentukan awal Syawal, maka tinggi hilalnya adalah tinggi hilal ijtima'nya adalah 29 Ramadan. Nah, yang kedua, kita mengkonversikan 29 atau akhir bulan tadi dikonversikan menjadi kalender ke dalam kalender Masehi. Karena apa? Karena data epimeris itu menggunakan kalender Masehi, begitu. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, ini adalah umur dan jumlah hari dalam kalender Hijriyah. Kemarin kita sudah bahas total ya. Jadi hari ini saya tidak akan membahas secara panjang lebar, tapi kita hanya mempraktekkan apa yang kita ingin konversikan saja. Nah, ini adalah umur dan jumlah hari kalender Masehi. Ada Basito dan Kabisat. Bisa dibuka kemarin Basito apa, Kabisat itu apa. Nah, ini adalah permulaan hari dalam dan pasaran dalam kalender Hijriyah. Dimulai hari Jumat dan pasarannya adalah Legi. Nah, tahun tam saya tidak akan bahas lagi. Nah, oke. Ini nanti kita akan mempraktekkan perhitungan awal Ramadan 1442 Hijriyah. Maka ijtima'nya terjadi pada tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriyah, sehingga pada tahap memperkirakan waktu ijtima atau tanggal ijtima ini nanti kita menghitung atau mengkonversi tanggal 20 Sya'ban 1442 Hijriah ini jatuh pada tanggal berapa Masehi, begitu.